Udara malam di Jalan Pantura berembus lembab, membawa aroma asin laut dan solar dari truk-truk besar yang melintas. Lampu-lampu jalan berkelip, sebagian mati, menyisakan kegelapan panjang di antara hamparan sawah dan pepohonan yang tampak seperti bayangan manusia berbaris diam. Di tengah kegelapan itu, satu warung berdiri mencolok. Pelangnya sederhana, catnya mulai pudar. Warung nasi Megono Bukarsi buka 24 jam. Anehnya, warung itu tak pernah sepi. Siang maupun tengah malam, selalu ada pelanggan datang. Kebanyakan sopir truk, tukang ojek lintas kota, atau pengendara yang menahan kantuk di perjalanan. Mereka bilang nasi Megono Bukarsi punya cita rasa yang beda. Gurihnya aneh, aromanya bikin orang datang lagi dan lagi. Seolah tubuh mereka yang memaksa, bukan perut. Malam itu seorang sopir truk bernama Rudi memarkir kendaraannya di depan warung. Jam di dashboard menunjuk pukul 11.47 dini hari. Ia turun dengan langkah berat. Tubuhnya letih setelah menempuh perjalanan dari Semarang menuju Indramayu. Tapi hidungnya langsung menangkap aroma nasi hangat bercampur sambal terasi yang menggoda. "Masuk aja, Mas," suara seorang wanita tua menyapa dari balik tirai dapur. "Masih ada Megono baru mateng." Rudi tersenyum duduk di bangku panjang dari kayu jati. Warung itu tampak bersih, tapi pencahayaan lampunya kekuningan, membuat bayangan di dinding bergerak pelan, seperti bernapas. Di sudut, ada baskom besar berisi potongan nangka muda, dan di atas meja, beberapa piring nasi sudah ditata rapi, meski belum ada yang memesan. "Bu, rame terus warungnya ya, padahal udah jam segini," kata Rudi mencoba ramah. Bukarsi tersenyum. Senyumnya ganjil, terlalu lebar untuk wajah tuanya yang keriput. "Rezeki, Mas. Asal mau jaga syarat, semua bisa lancar," ujarnya sambil menatap panci besar di belakangnya. Rudi tak paham maksudnya, tapi hanya mengangguk. Joli lapar. Beberapa menit kemudian, semangkuk nasi Megono terhidang di hadapannya. Aromanya menggoda luar biasa. Rudi mengambil sendok pertamanya dan langsung terdiam. Rasanya aneh tapi enak, seperti ada daging yang lembut bercampur rempah. Setiap suapan justru menambah rasa lapar. Tubuhnya bergetar, tapi tangannya terus menyendok. Dari balik dapur, Bukarsi memperhatikan dengan tatapan kosong. "Kalau udah habis, jangan lupa ucapin terima kasih ya, Mas." Suaranya datar tapi dingin. Rudi tertawa kecil, menganggapnya cuma basa-basi. Namun ketika ia menoleh ke arah pintu, ia melihat tak ada bayangan dirinya di lantai. Lampu warung bergetar pelan. Angin bertiup dari arah dapur membawa aroma amis besi karat. Dan dari dalam panci besar di belakang Bukarsi, terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik. "Satu lagi." "Udah datang." Di luar, truk Rudi masih terparkir dengan mesin menyala. Lampu depannya menyorot jalan kosong, tapi kursi sopir itu kini kosong. Dan warung Megono itu kembali sunyi, menunggu pelanggan berikutnya. Pagi itu matahari baru naik di langit Pantura. Udara masih lembab dan kabut tipis menyelimuti jalan raya. Seorang warga, Pak Darto, melambatkan laju motornya ketika melihat sebuah truk besar terparkir miring di pinggir jalan, tepat di depan warung nasi Megono Bukarsi. Mesinnya masih hidup, lampu depannya menyala redup. Tapi tidak ada siapapun di dalam. Pak Darto turun, melongok ke kabin truk. Di jok sopir ada rokok yang masih mengepul, dan dompet yang terbuka di atas dashboard. Tapi tak ada orang. "Loh, sopirnya kemana?" gumamnya saat ia menoleh ke arah warung. Bukarsi sudah berdiri di depan pintu, memegang sapu lidi. "Pagi-pagi sudah lihat-lihat truk, Toto," katanya datar, senyumnya kaku. Pak Darto hanya mengangguk canggung. Tapi ada sesuatu di tatapan mata Bukarsi yang membuat tengkuknya merinding. Tatapan yang terlalu lama, terlalu tenang, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang sopir truk yang hilang menyebar cepat. Rudi, nama yang dikenal banyak rekan sopir, tak kunjung pulang. Dan truknya kini diseret polisi ke pos terdekat. Namun wasnya ada jejak darah. Tidak ada tanda perkelahian. Hanya sisa nasi Megono yang menempel di dashboard dan bau amis samar yang tak mau hilang. "Pasti dia diculik," kata seorang warga. Mungkin kabur bawa uang solar, timpal yang lain." Tapi Pak Darto diam. Ia merasa sejak malam itu, warung Bukarsi jadi makin ramai. Bahkan setelah tragedi itu, orang-orang datang tanpa henti, seolah rasa takut mereka dikalahkan oleh aroma Megono yang menggoda. Malam hari, sekitar pukul 2:10,
Darto iseng lewat depan warung. Warung itu terbuka lebar, padahal hujan gerimis turun. Lampu kuning berkelip di dalam. Dan dari arah dapur terdengar suara seseorang mengaduk sesuatu dengan cepat, seperti logam beradu dengan panci. Ia melihat sesosok bayangan di balik tirai dapur. Tinggi, kurus, dan bergerak tak wajar. Bukan Bukarsih. Sosok itu seolah membungkuk, tangannya panjang sekali, dan sesekali menatap ke arah jendela. Darto mundur perlahan. Namun sebelum ia sempat naik motor, terdengar suara dari dalam warung. Lirih tapi jelas. Sudah siap Megononya, Bu. Tinggal satu lagi tumbalnya. Darto langsung memutar gas dan kabur sejauh-jauhnya. Jantungnya seperti mau meledak. Dan saat ia menoleh ke spion, ia melihat sosok wanita tua berdiri di tengah jalan. Memegang piring nasi Megono, tersenyum padanya. Keesokan paginya, warung itu kembali buka seperti biasa. Dan orang-orang masih makan di sana, tertawa, mengelap keringat, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jika diperhatikan baik-baik, di setiap piring Megono yang tersaji, ada serabut hitam halus seperti rambut manusia. Malam itu angin pantura berhembus panas, membawa aroma laut dan solar yang bercampur debu jalan. Di kejauhan, suara klakson truk bergema panjang, bersaut-sautan dengan lolongan anjing yang entah dari mana datangnya. Di warung Megono itu, lampu tetap menyala. Padahal jam sudah menunjukkan 02.30 dini hari. Seorang pemuda desa bernama Jemal, yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari warung Bukarsih, malam itu tidak bisa tidur. Ia masih terngiang cerita Pak Darto tentang suara dan bayangan di balik dapur. Rasa penasaran dan sedikit keberanian bodoh membuatnya keluar rumah membawa senter kecil. Ia berdiri di pinggir jalan, memandangi warung itu dari jauh. Dari sela-sela dinding papan, tampak cahaya merah redup berpendar di dapur belakang. Lalu samar-samar terdengar suara seperti orang mengocok sesuatu dalam ember logam. Diikuti bisikan lirih yang tak beraturan. Dagingnya empuk malam ini, cemyeng muda, selalu lebih harum. Jemal menahan napas. Ia melangkah pelan mendekati jendela kecil di belakang warung. Cahaya senter ia matikan. Ia intip dari celah papan yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalam membuat darahnya berhenti mengalir. Bukarsih duduk di lantai tanah mengenakan kain batik kusam. Di depannya ada panci besar berisi nasi Megono yang masih mengepul, tapi warna nasinya bukan putih kekuningan seperti biasa. Nasi itu merah kehitaman lengket dan beruap bau amis yang menyengat. Di sebelah panci, Jemal melihat ember besar berisi potongan daging mentah. Potongan itu terlalu besar dan terlalu nyata, seperti potongan paha manusia. Dan di atasnya, darah segar menetes dari kantong plastik yang tergantung di atap Bukarsih. Mengambil 1 sendok besar dari nasi itu, lalu meneteskan darah ke atasnya sambil bergumam pelan. Kodam penunggu laut utara, ini tumbal bulan ini. Berikan aku rezeki dan pelanggan seperti air pasang. Tiba-tiba, api di tungku menyala lebih besar. Bukan warna oranye, tapi biru tua menari di udara tanpa membakar kayu. Dari dalam api muncul bayangan wajah besar. Matanya merah, lidahnya panjang menjulur, menjilat uap nasi. Suara berat bergema di ruangan itu. Kurang 1 Karsih. 1 lagi yang lewat malam ini, dibawa ke sini. Bukarsih mengangguk pelan, matanya kosong seperti bukan dirinya lagi. Jemal mundur dengan napas tercekat. Namun saat ia berbalik, senter di tangannya jatuh, menimbulkan bunyi klik yang keras. Suara itu membuat Bukarsih menoleh. Matanya kini hitam seluruhnya tanpa bola putih. Siapa di luar itu? Suaranya bergema, tapi seperti berasal dari 2 arah sekaligus. Jemal panik berlari ke jalan sambil menahan jerit. Namun saat ia melewati halaman warung, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat bayangan tinggi besar seperti sosok hitam bertanduk keluar dari dapur, mengikuti arah larinya. Keesokan paginya, warga menemukan Jemal di pinggir sawah. Matanya melotot, tubuhnya menggigil, bibirnya terus menggumam pelan. Nasinya, nasi manusia. Dan sejak malam itu, aroma Megono di warung Bukarsih terasa lebih kuat dari biasanya. Semakin menggoda, semakin mematikan. 20 tahun lalu Bukarsih bukan siapa-siapa. Dirianya seorang janda miskin di pinggir pantura, berjualan nasi bungkus di emperan SPBU dengan penghasilan pas-pasan. Suaminya meninggal karena tersambar petir saat melaut. Dan sejak saat itu,
hidupnya terasa terkutuk. Setiap usahanya gagal, dagangannya basi, uangnya hilang, bahkan pembeli sering mengeluh sakit setelah makan masakannya. Suatu malam, di tengah hujan deras dan petir menyambar, ia duduk sendirian di warung reotnya, menangis. Sampai tiba-tiba, seorang lelaki tua berbaju hitam mendekat. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam, dan matanya merah samar seperti bara api yang redup. Kau ingin warungmu ramai, Tokarsi? Ingin, Mbah. Saya sudah lelah hidup begini. Ada syaratnya, tapi mudah. Kau hanya perlu memberi makan tamu dari Laut Utara. Bukarsi mengernyit. Tamu. Lelaki itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang tajam seperti gerigi ikan hiu. Makhluk yang tak terlihat tapi lapar. Kami sukanya aroma Megono karena Megono itu dari bumi, dan ia haus darah manusia karena darah itu dari hidup. Malam itu juga, lelaki itu menyuruh Bukarsi membuat nasi Megono seperti biasa, lalu membawanya ke muara kecil di dekat pantai utara, tempat air laut bertemu lumpur. Di sana, ia diminta menaruh piring Megono dan setetes darah jari tangannya. Laut tiba-tiba bergolak dan dari dasar air muncul kepala besar berambut panjang. Matanya putih, bibirnya biru keunguan. Suaranya bergema di antara ombak. Aku beri kau pelanggan, aku beri kau rezeki, tapi setiap bulan satu untukku. Bukarsi hampir pingsan, tapi lelaki tua itu menahannya dan berkata, mulai besok warungmu akan ramai. Jangan takut pada bau misius itu tanda rezeki datang. Keesokan harinya benar saja, warungnya mulai ramai. Pembeli datang tanpa henti. Megononya selalu habis. Dalam sebulan, ia sudah bisa bangun warung baru. Lebih besar tepat di tepi jalan Pantura. Namun malam di bulan purnama berikutnya, makhluk dari laut itu datang dalam mimpi. Wajahnya melayang di atas kasur Bukarsi. Berbisik lembut tapi dingin. Sudah waktunya, Karsi. Satu nyawa, untuk menyegah rasa Megononya tetap hidup. Bukarsi gemetar, menatap wajah lelaki tua itu yang kini berdiri di pojok kamarnya. Matanya tak lagi merah, tapi hitam legam, dan kulitnya bersisik halus. Ia hanya mengangguk, karena sejak malam itu ia tak lagi bisa bermimpi tenang tanpa mendengar bisikan. Masak dengan darah, hidupkan rasa. Kini 20 tahun kemudian warung itu menjadi legendaris. Bahkan polisi pun makan di sana tanpa curiga. Hanya orang-orang tua di desa yang masih berbisik ketika melewati warung itu malam hari. Kalau lewat jam 2, jangan tengok ke dapur. Nanti kau lihat siapa yang sebenarnya sedang makan Megono. Jadi 5 pengorbanan di malam Jumat. Kliwon angin laut malam itu berhembus aneh. Dingin tapi berbau amis seperti darah ikan. Langit di atas Pantura gelap pekat. Hanya bulan purnama yang muncul di balik awan. Redup, seolah enggan menyinari tanah di bawahnya. Hari itu malam Jumat Kliwon. Warung nasi Megono Bukarsi tutup lebih cepat dari biasanya. Pintu kayu ditutup rapat, lampu depan dipadamkan. Namun dari celah bawah pintu, cahaya merah memancar lembut. Berdenyut seperti jantung yang berdetak. Di dapur, Bukarsi duduk bersimpuh di depan panci besar Megono. Di sekelilingnya lingkaran garam kasar dan 7 batang dupa yang mengepul. Suara gemericik pelan terdengar dari ember di sampingnya. Berisi darah segar yang baru diambil dari sesuatu di belakang rumah. Ia mulai melantunkan doa dengan suara serak. Kodam Laut Utara yang kuikat dalam perjanjian. Ini tumbal bulan ini, agar warungku tetap hidup, agar pelanggan tak pernah pergi. Di luar angin makin kencang. Atap warung bergemertak, daun pintu bergetar sendiri. Lalu terdengar suara air berdesir seperti ombak. Padahal jarak laut dari warung itu lebih dari 5 kilometer. Dari arah tungku, api menyala biru tua. Dan di tengah nyala itu perlahan muncul wajah besar. Seperti wanita dengan kulit kelabu dan rambut basah panjang. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum menakutkan. Suaranya bergema seperti dari dalam air. Kau memenuhi janjimu dengan baik, Karsi. Tapi malam ini aku ingin yang masih muda, yang segar. Bukarsi gemetar. Ia menoleh ke sudut dapur, di mana seorang anak laki-laki terikat dan pingsan. Anak pengamen jalanan yang tadi sore ia ajak makan karena kasihan. Air matanya jatuh tapi wajahnya tetap dingin. Ampun nak, ibu cuma jalani takdir. Pisau besar di tangannya bergetar, tapi kemudian menancap pelan ke dada anak itu. Suara lirih terakhir anak itu tenggelam dalam bisikan angin. Bukarsi meneteskan darahnya ke nasi Megono.
dan dari dalam panci terdengar suara berdesis seperti orang menelan dengan lahap. Beberapa menit kemudian, warung itu kembali tenang. Namun di belakang rumah tanah bergoyang lembut. Dari bawahnya muncul tangan-tangan hitam berlendir, meraba udara seperti mencari sesuatu. Mereka lalu menarik tubuh anak itu ke dalam tanah, meninggalkan bekas merah yang segera diserap lumpur. Bukarsi terkulai lemas, matanya menatap kosong. Dari arah dapur terdengar suara tawa pelan. Bukan miliknya, bukan manusia. Rezekimu aman 1 bulan ke depan, Karsi. Tapi kalau kau berhenti, kau yang jadi Megono selanjutnya. Dan benar saja, keesokan harinya, warung Bukarsi kembali buka seperti biasa. Aromanya makin wangi, nasi Megononya makin laris. Tak ada yang tahu, nasi itu baru saja diberkati dengan darah manusia. Malam itu, jalan Pantura diselimuti kabut tebal. Truk-truk yang melintas hanya menyalakan lampu sorot putih yang menyayat gelap, menciptakan bayangan bergerak di sepanjang jalan. Warung Megono Bukarsi seperti biasa tetap buka, tapi malam itu tak satu pun pembeli datang. Bukarsi duduk di kursi panjang, menatap panci Megono yang sudah dingin. Tangannya gemetar pelan. Sejak ritual Jumat Kliwon kemarin, ia terus mendengar bisikan aneh di sekitar warung. Kadang dari dapur, kadang dari bawah meja. Suaranya pelan tapi jelas, seperti orang yang sedang mengunyah sambil tertawa. Enak, Bu. Megononya enak sekali, tapi rasanya seperti dagingku sendiri. Bukarsi menutup telinganya. Diam-diam. Tapi bisikan itu justru makin banyak, makin dekat. Seolah datang dari balik dinding, dari celah lantai, dari udara. Jam menunjukkan pukul 2:13. Tiba-tiba lampu warung padam, gelap total. Dalam gelap, Bukarsi mendengar langkah kaki basah berjalan pelan di lantai. Plak, plak, plak. Dia mencoba menyalakan lilin, tapi api susah hidup, seperti dihembus sesuatu. Begitu akhirnya menyala, ia menjerit kecil. Di depan meja berdiri seorang lelaki dengan seragam sopir truk. Bajunya sobek, wajahnya pucat, matanya kosong. Darah menetes dari hidung dan mulutnya. Tapi ia tersenyum lebar. Bu, saya lapar. Boleh nambah Megononya? Bukarsi mundur. Pergi. Kau sudah mati, pergi. Tapi di belakang lelaki itu, muncul lagi bayangan lain. Seorang wanita muda dengan perut berlubang, lalu 2 orang anak kecil dengan wajah hitam terbakar. Semua mereka mantan pelanggan. Satu persatu mereka berjalan mendekat, menatapnya tanpa suara. Dari tubuh mereka keluar aroma anyir dan asap tipis seperti daging hangus. Mulut mereka bergerak serempah. Kau kasih makan kami nasi dan darah. Sekarang giliranmu kami makan, Karsi. Bukarsi berlari ke dapur, menutup pintu, mengunci dari dalam. Namun suara ketukan di luar membuat jantungnya hampir pecah. Ketukan itu pelan tapi teratur, tok, tok, tok. Lalu terdengar suara seorang anak kecil. Ibu, Megononya gosong, Bu. Boleh saya ganti dagingnya? Dengan ibu, seketika pintu dapur terbuka sendiri, diseret angin kuat yang dingin menusuk tulang. Dari luar, puluhan tangan pucat masuk lewat celah, meraih tubuh Bukarsi. Ia berteriak histeris, namun tangannya tak bisa bergerak. Dari panci besar di dapur, nasi Megono mendadak bergolak sendiri. Nasi itu hidup, mengeluarkan tangan-tangan kecil berlendir, menarik tubuh Bukarsi ke dalam panci. Tolong! Teriakannya tenggelam dalam suara mendesis. Dan ketika pagi tiba, warung itu sepi. Pancinya kosong, tapi di dinding dapur tertempel wajah Bukarsi. Membatu dengan mata yang masih terbuka memandang keluar. Namun anehnya menjelang siang, warung itu buka kembali. Seseorang, entah siapa, menyalakan kompor, menanak nasi, menaruh papan bertuliskan, "Warung Nasi Megono Bukarsi, rasa tak terlupakan." Dan setiap malam, suara tawa lembut terdengar dari dalam dapur, bercampur bisikan seram. "Ayo mampir, Mas. Megononya masih hangat." Beberapa minggu setelah kejadian ganjil di warung Megono itu, warga mulai resah. Satu persatu pelanggan yang terakhir terlihat makan di warung tidak pernah kembali. Ada sopir truk mahasiswi yang pulang kampung. Bahkan 2 aparat yang sempat makan malam di sana. Semuanya hilang tanpa jejak. Namun anehnya warung Bukarsi tetap buka. Setiap pagi ada nasi Megono yang baru, masih hangat terhidang di meja. Tapi tak seorang pun pernah melihat siapa yang memasaknya. Seorang jurnalis muda bernama Rani Pradipta dari media lokal Pantura Pos datang untuk menyelidiki.
Ia pernah mendengar kisah warung itu dari forum daring, tentang pembeli yang hilang, suara tawa tengah malam, dan nasi yang bernafas. Rani mengira ini cuma kisah rakyat atau lelucon sopir lintas kota. Namun begitu ia tiba di lokasi, suasana warung itu langsung membuat tengkuknya dingin. Bangunannya tua tapi rapi. Di dinding masih tergantung foto Bukarsih, wajah tua dengan senyum kaku, dan mata yang menatap lurus ke arah pintu. Di meja ada panci besar Megono, seolah baru dimasak, dan aroma rempahnya terasa sangat menggoda. Seperti masih hidup, gumam Rani. Ia menyiapkan kamera, mulai memotret dapur dan sekeliling. Ketika sampai di bagian belakang warung, ia melihat tanah yang tampak selalu lembab, meski musim kemarau. Ada penutup sumur tua dari kayu, sebagian lapuk, sebagian seperti baru dibersihkan. Dari lubang kecil di penutupnya, tercium bau anyir dan amis yang menusuk. Rani menyalakan senter, menyingkap penutup sumur perlahan. Begitu cahaya masuk ke dalam, suara lirih bergema dari bawah, pelan tapi jelas seperti orang berbisik dari kedalaman. Lapar, lapar lagi. Ia menelan ludah, menyorot lebih dalam. Kilatan cahaya mengenai sesuatu. Bukan air, tapi tumpukan tulang putih yang berserakan di dasar sumur. Tulang-tulang manusia. Beberapa masih menempel daging busuk, sebagian lain seperti baru. Dan di tengahnya terlihat piring aluminium, berisi nasi Megono yang masih mengepul panas. Rani mundur ketakutan. Namun sebelum ia sempat berlari, kamera di tangannya bergetar sendiri. Layar menampilkan sosok perempuan tua berdiri di belakangnya. Wajahnya separuh gosong, separuh tersenyum. "Sudah makan Megononya, nak?" Rani menoleh, tak ada siapapun. Tapi saat ia mencoba menutup kamera, layar menampilkan wajahnya sendiri, tapi dengan mata hitam dan darah mengalir dari hidung. 3 hari kemudian, polisi menemukan mobil Rani di pinggir pantura. Di kursi depan ada kamera yang masih menyala, menampilkan rekaman terakhirnya. Ia berlari di halaman belakang warung, terjatuh, lalu menjerit keras. Setelah itu layar hanya menampilkan panci Megono yang bergolak dan suara tawa perempuan tua. "Rezekiku nambah lagi." Kini sumur di belakang warung itu sudah ditutup semen. Namun warga yang lewat malam hari masih sering mencium bau nasi hangat, bercampur amis darah. Dan kadang dari balik tembok yang retak, terdengar suara seperti orang menggali tanah pelan-pelan. Masih lapar. Masih ada yang harus dimakan. Malam itu pantura diguyur hujan deras. Petir menyambar di langit, menyinari warung Megono yang kini dikelilingi garis polisi. Namun meski sudah ditutup, aroma nasi Megono masih keluar dari celah-celah papan, seolah ada tangan gaib yang terus memasak di dalam. Beberapa warga yang nekat melintas mengaku melihat asap putih menari di atas warung, membentuk wajah perempuan tua, wajah Bukarsih. Namun malam itu, bukan hanya arwah manusia yang gentayangan. Dari laut utara yang bergelora, makhluk penjaga pesugihan, Kodam yang dulu memberi kekayaan pada Bukarsih, mulai marah. Di desa pinggir pantai, seorang dukun sepuh bernama Ki Tarto tiba-tiba didatangi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Bukarsih berlutut di hadapan makhluk hitam besar. Dengan mata merah menyala, tubuhnya bersisik seperti ikan, dan tangan bercakar tajam. "Aku sudah beri yang kau minta," suara itu menggeram. "Tapi kau menipu aku. Rezekimu belum lengkap." Bukarsih menangis, suaranya parau. "Ampuni aku, Gusti Laut. Aku tak sanggup lagi. Ini udah terlalu banyak nyawa." Makhluk itu tertawa pelan lalu berkata, "Kau bukan lagi manusia, Karsih. Kau cuma wadah untuk lapar. Kini waktumu habis. Ku yang akan mengambil semuanya kembali." Ki Tarto terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu malam itu kutukan pesugihan di warung Megono akan menagih balasannya. Sekitar tengah malam, warga pantura dikejutkan oleh suara gemuruh dari arah warung. Tanah di sekitar bangunan itu retak seperti digali dari dalam. Asap hitam pekat keluar dari sela ubin, disertai suara-suara melolong kesakitan. Dari balik dinding sosok Bukarsih muncul, namun kini tubuhnya berubah. Kulitnya bersisik keperakan, matanya merah menyala, dan dari punggungnya menjulur ekor panjang seperti ikan lele raksasa. Yuni merangkak keluar, menatap warga dengan wajah yang setengah manusia, setengah makhluk laut. "Aku lapar." Aku tak boleh berhenti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur dan darah. Lampu-lampu jalan padam satu persatu.
dan di kejauhan terdengar suara ombak naik ke darat, membawa bau amis dan busuk seperti bangkai laut. Kitarto datang bersama beberapa warga membawa air doa dan dupa. Ia mencoba memanggil makhluk itu kembali ke laut dengan mantra kuno. Namun kodam pesugihan sudah menguasai tubuh Bukarsi sepenuhnya. "Kau tak bisa menahanku, orang tua!" teriaknya dengan suara dua lapis, satu perempuan, satu makhluk jantan dari laut. Tubuh-tubuh mereka sudah jadi milikku. Kitarto menancapkan keris pusaka ke tanah. Tanah bergetar dan suara jeritan Bukarsi menggema. Tubuhnya terbakar dari dalam, berubah jadi abu yang beterbangan. Sementara sosok bayangan hitam meloncat ke arah laut sambil mengaum panjang. Hujan berhenti seketika. Hanya tersisa warung Megono yang hangus dan sumur yang kini memancarkan air hitam pekat seperti darah. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendirikan warung di jalur itu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, orang yang lewat di Jalan Pantura masih kadang melihat warung kecil menyala di kejauhan, penuh asap putih dengan papan bertuliskan, "Warung Nasi Megono Bukarsi." Dan jika ada yang cukup berani berhenti, mereka akan melihat seorang perempuan tua menyapa ramah, menawarkan sepiring Megono hangat sambil tersenyum. "Makan dulu, nak. Gratis kok. Cuma ganti dengan sedikit rezeki." 3 tahun berlalu sejak tragedi warung Megono di Pantura. Bangunannya dibiarkan terbengkalai, ditumbuhi ilalang, dan menjadi tempat yang dihindari siapapun yang melintas malam hari. Namun waktu terus berjalan, dan orang-orang mulai melupakan kisah kelam itu. Hingga suatu hari, seorang pria muda bernama Bayu datang dari kota, mencari tempat untuk membuka usaha makan sederhana. Ia menemukan tanah kosong itu dengan harga sangat murah. Warga sempat memperingatkan, katanya itu tanah bekas warung kutukan. Tapi Bayu hanya tertawa, itu cuma mitos orang kampung. Yang penting strategis. Ia membersihkan puing, membangun ulang bangunan kecil, dan menamai usahanya Warung Megono khas Pantura, tanpa tahu bahwa nama itu baru saja membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Pada hari pembukaan, warung Bayu langsung ramai. Masakan Megononya enak, dan pelanggan berdatangan dari berbagai daerah. Bayu merasa usahanya membawa keberuntungan luar biasa. Namun sejak malam pertama, ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua berambut putih duduk di dapur, mengaduk nasi Megono di panci besar sambil bersenandung. Setiap kali Bayu mencoba mendekat, perempuan itu menatapnya dengan mata kosong dan berbisik, "Rezekimu sudah kubuka, tapi jangan lupa bayarannya." Bayu terbangun dengan dada sesak. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dari dapur terdengar bunyi panci bergesek pelan. Padahal semua pegawainya sudah pulang. Malam demi malam suara itu semakin sering terdengar. Kadang disertai aroma nasi Megono yang muncul sendiri. Padahal tak ada yang memasak. Pelanggan pun mulai bercerita. Mereka melihat bayangan perempuan tua di dapur, duduk menatap api, tersenyum samar. Suatu malam, salah satu pegawai, Sinta, nekat memeriksa dapur setelah warung tutup. Ia menemukan panci Megono mendidih sendiri tanpa kompor menyala. Ketika ia menyingkap tutupnya, uap panas membentuk wajah Bukarsi, tersenyum lebar dengan gigi hitam berlumur darah. "Terima kasih, Nal. Sudah bangunkan warungku lagi." Sinta menjerit dan pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia mengundurkan diri. Tubuhnya demam dan kulitnya mengelupas seperti terbakar dari dalam. Bayu panik, tapi warungnya malah semakin ramai. Setiap hari uang mengalir tanpa henti. Namun bersamaan dengan itu, pelanggan mulai hilang satu persatu. Suatu malam Jumat Kliwon, Bayu mendengar langkah kaki dari dapur. Joya masuk perlahan dan melihat perempuan tua itu berdiri membelakanginya. Tubuhnya basah, seolah baru keluar dari laut, dan suara air menetes ke lantai tanah. "Sekarang giliranmu bayar, nak Bayu." Bayu mundur. Namun tanah di bawah kakinya mulai basah, berubah jadi lumpur hitam yang menyeretnya perlahan. Ia menjerit minta tolong, tapi tak ada yang datang. Api kompor menyala sendiri, menerangi wajah Bukarsi yang kini menatapnya dengan mata merah dan taring panjang. Rezeki dari laut harus dikembalikan ke laut. Bayu tenggelam ke dalam lumpur itu, hanya meninggalkan topi dan sendal yang terapung di lantai dapur. Keesokan paginya, warung itu sudah kosong. Namun panci Megono di meja masih penuh dan hangat. Dan di dinding, papan nama baru muncul sendiri dengan tulisan arang.
Warung Megono, Bukarsi N. Bayu. Sejak saat itu, di Jalan Pantura setiap malam, para sopir truk sering melihat warung kecil bercahaya di kejauhan dengan dua sosok di dalamnya, perempuan tua dan pria muda, menawarkan sepiring Megono hangat kepada siapapun yang lapar. Dan siapapun yang makan di sana, konon tak pernah terlihat lagi sampai pagi.